Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya Ibnu Attahila ingin menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah cara pengaturan atau penghubung perangkat dalam sebuah jaringan. Ini mencakup cara perangkat seperti komputer, switch, dan perangkat-perangkat hardware yang lain membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan yang umum meliputi topologi star atau bintang, cincin atau ring, bus, dan mesh. Masing-masing topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di sini ada topologi star, topologi ring, dan topologi bus. Topologi star semua perangkat terhubung ke satu pusat hub atau switch. Keuntungan utamanya adalah kemudahan dalam menambah atau menghapus perangkat dan isolasi masalah yang baik. Selanjutnya topologi ring. Perangkat dihubungkan membentuk lingkaran. Kelebihannya adalah pengaturan lalu lintas data yang teratur, tapi jika satu koneksi terputus, seluruh jaringan bisa terpengaruh. Ya, selanjutnya topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, mudah diimplementasikan dan murah. Tapi kinerja dapat menurun dengan banyak perangkat dan sulit untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya, memiliki redundansi tinggi dan toleransi kesalahan yang baik. Tetapi biaya instalasi dan perawatan bisa tinggi. Topologi tree. Kombinasi dari topologi bintang dan bus, di mana beberapa topologi bintang dihubungkan melalui kabel bus, memudahkan pengolahan dan pemeliharaan jaringan besar, namun memerlukan kabel yang banyak. Selanjutnya topologi hybrid, gabungan dari dua atau lebih topologi dasar seperti bintang dan cincin, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik jaringan, tetapi kompleks dan biaya lebih tinggi. Ya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing dari topologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang topologi star. Kelebihan topologi star mudah dikelola. Jika ada masalah pada satu perangkat, tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya. Kedua, kecepatan dan kinerjanya tinggi. Karena setiap perangkat terhubung langsung ke hub atau switch, jadi transfer data bisa lebih cepat tanpa terpengaruh perangkat lain. Terus saya akan menjelaskan tentang kekurangan topologi star. Ketergantungan pada hub atau switch. Jika hub atau switch mengalami kerusakan, jaringan dapat terputus. Yang kedua, biayanya yang tinggi, memerlukan lebih banyak kabel dan perangkat jaringan hub atau switch yang bisa meningkatkan biaya. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan topologi bus. Topologi bus, biaya rendah. Topologi ini memerlukan lebih sedikit kabel dibanding dengan topologi lainnya, sehingga biaya jadi lebih murah, mudah diimplementasikan, desainnya sederhana, menjadikannya topologi bus mudah dibentuk dan dipasang. Kekurangan topologi bus, ketergantungan pada kabel utama. Jika kabel mengalami kerusakan, semua jaringan akan terputus dan bermasalah. Selanjutnya, kinerja menurun dengan banyak perangkat. Semakin banyak perangkat itu, semakin lambat kinerja jaringan karena semua perangkat berbagi bandwidth yang sama. Selanjutnya, topologi ring. Kelebihan topologi ring, pengiriman data yang teratur, data dikirim dalam satu arah, memungkinkan terjadinya tabrakan data. Kinerjanya yang stabil dalam jaringan kecil hingga menengah, kinerja cenderung lebih stabil dibanding topologi lain, karena perangkat memiliki akses yang sama. Kekurangan topologi ring, ketergantungan pada setiap perangkat. Jika salah satu perangkat dalam topologi ring mengalami masalah, seluruh jaringan akan bermasalah dan terputus. Yang kedua, kesulitan dalam menambah atau menghapus perangkat. Proses menambah atau menghapus semua perangkat memerlukan pemutusan jaringan sementara yang bisa mengganggu komunikasi. Selanjutnya, topologi mesh. Kelebihannya kendala tinggi. Setiap perangkat terhubung secara langsung. Keandalan, maaf.
pelan-pelan tinggi. Setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Sehingga jika satu koneksi gagal, data masih dapat dikirim melalui jalur lain. Yang kedua, pengiriman data yang efisien. Data dapat mengambil jalur tercepat untuk sampai ke tujuan, yang dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi. Selanjutnya, kekurangannya. Pemasangan yang rumit menghubungkan semua perangkat satu sama lain memerlukan perencanaan dan waktu yang lebih banyak. Selanjutnya, kompleksitas jaringan yang tinggi sehingga menjadi rumit dan sulit untuk dikelola, terutama dalam skala besar. Kekurangan dari topologi Kekurangan dan kelebihan dari topologi tree. Struk Kelebihannya, struktur hierarkis. Topologi tree memiliki struktur yang terorganisir, mirip dengan pohon, memudahkan pengolahan dan pemantauan jaringan. Pengguna Selanjutnya, penggunaan sumber daya yang efisien memungkinkan penggunaan sumber daya jaringan secara optimal dengan menghubungkan beberapa perangkat ke satu switch atau hub. Kekurangannya, ketergantungan pada root. Jika perangkat utama atau root mengalami masalah, seluruh jaringan akan bermasalah. Yang selanjutnya, keterbatasan jarak. Jarak antar perangkat dan root harus diperhatikan karena ada batasan untuk panjang kabel yang digunakan. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Kelebihan dari topologi hybrid, fleksibilitas, dapat menggabungkan berbagai jenis topologi, misalnya star, bus, dan ring, untuk memenuhi kebutuhan spesifik jaringan. Yang kedua, isolasi kesalahan. Kerusakan di satu bagian saja mempengaruhi bagian lain, dan memungkinkan jaringan tetap berfungsi. Kekurangannya, kesulitan dalam diagnosa masalah, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam jaringan hybrid bisa lebih menantang karena banyak elemen yang terlibat. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Struktur yang lebih kompleks membuat pengolahan dan pemeliharaan jaringan lebih sulit dibandingkan dengan topologi sederhana. Oke, di sini adalah gambaran dari topologi jaringan. Ada topologi star, topologi ring, topologi mesh, tree, bus, dan hybrid. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saya.